ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini baru khotbah. Khotbah yang menyadarkan orang dari yang tidak percaya Tuhan Yesus kepada percaya Tuhan Yesus. Dan setelah itu menyadarkan orang untuk bertobat dan mendapat pengampunan. Itulah yang Tuhan Yesus bilang. Waktu Yesus masih ada di bumi, dia katakan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan memberitakan tentang aku, karena semua yang dibicarakan di perjanjian lama itu bicara tentang aku, bahwa harus dibicarakan dan disampaikan tentang penderitaanku, kematianku, kebangkitanku, dan tentang pengampunan dosa. Saudara baca dalam Lukas pasal 24 ayat 44 dan seterusnya. Itu berbicara tentang hal ini, dan sekarang Petrus khotbahkan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dan arahkan dan jelaskan dan perintahkan kepada mereka. Dan sekarang dia bicara harus ada pertobatan, harus ada kesadaran. Dan kata pertobatan dan kesadaran saya pelajari bahwa yang dimaksud dengan pertobatan dan kesadaran itu berarti mereka harus balik, tujuannya dibalik, arahnya dibalik. Balik daripada model yang lama kepada dunia, kepada hal yang melawan Allah, balik kepada Allah. Balik kepada Allah itu apa? Yaitu yang dari menolak Yesus sebagai Mesias dan sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah, menjadi menerima Dia, percaya kepada Dia, akui Dia, mengikuti Dia. Dan disitulah ada pengampunan dosa. Itulah namanya gospel, itulah good news. Tatkala orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ ada pengampunan. Dan di mana ada pengampunan, di situ ada kelegaan. Makanya saudara lihat di sana, dia berbicara tentang kata kelegaan, ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu. Kelegaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. The joy and peace and beautiful life only in Jesus. Only when you have the forgiveness of sins. And that's the beauty of life. And that's what I call the heavenly life. And that's why it's not about money and gold and silver and prosperity, but it's about Jesus. When you have Jesus, when you repent, you get the forgiveness of sins. You get the joy and peace. And that is what the real life is. Itulah hidup yang sebenarnya, yang paling indah di dunia ini, bahkan nanti di sorga. Bahwa sebelum kita ke sorga, kita harus menikmati kelegaan ini. Makanya saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ini harus dipegang. Apakah kita ada uang atau tidak, apakah kita sederhana atau kita luar biasa, apakah kita orang kaya atau biasa saja, yang paling utama bukan masalah itu. Tetapi apa saudara punya Tuhan Yesus, apa saudara percaya Tuhan Yesus, dan apakah saudara diampuni, dan apakah saudara dapat kedamaian, dan apa saudara dapat sukacita. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya saya selalu katakan, khotbah, penyampaian firman harus menolong orang untuk fokus ke Tuhan Yesus. Karena itu lebih dari uang, itu lebih dari perak. Makanya dikatakan dalam surat Petrus, dikatakan kamu diselamatkan dan kamu ditebus bukan karena dengan darah dan dengan perak dan emas, tetapi oleh darah Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya oleh karena darah Tuhan Yesus, saudara dan saya diselamatkan dan ditebus dan diampuni. Saudara dan saya dimasukkan di dalam menjadi warga kerajaan Allah. Dan itu yang telah disampaikan oleh Petrus dalam firman di sini. Bahwa mereka itu termasuk saudara dan saya terhitung menjadi anak-anak Abraham yang menerima berkat Abraham. Yang dikatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Yang diangkat oleh Petrus di sini. Saudara lihat di sana.
Kamulah yang mewarisi nabuat-nabuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, keturunan Abraham yaitu Tuhan Yesus, semua bangsa di bumi akan diberkati.